Selamat datang semuanya di podcast Bincang Biak. Jadi dalam podcast ini kami akan mengulas semua hal menarik tentang biak bersama narasumber-narasumber yang tentunya kredibel. Nah, pada hari ini bersama dengan saya, Atis Abid Prasojo, akan menyiarkan podcast Bincang Biak. Mungkin beberapa orang sudah pada mengetahui kalau biak Numfor itu masuk dalam RPJMN atau Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 hingga tahun 2024 sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi tentunya dalam mendukung rencana ini, Pemda Biak telah memiliki strategi untuk mendukung rencana dan pengembangan destinasi yang berpotensi. Sebagai informasi awal, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Biak Numfor telah memiliki 9 destinasi pariwisata yang menjadi unggulan, serta beberapa destinasi lainnya yang akan dikembangkan. Jadi untuk membahas ini, selengkapnya akan dijabarkan oleh narasumber kami, yakni pada hari ini kita terhubung dengan Bapak Turbe Onismus Dangebun, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor. Selamat datang Bapak Oni. Selamat siang Pak. Sehat Bapak? Sehat. Sebelumnya terima kasih telah bersedia menjadi narasumber dalam podcast kami ini Bapak. Sama-sama, terima kasih banyak juga. Oke. Ya, jadi tadi mungkin sebelumnya sudah saya sampaikan ya Bapak, bahwa di Biak Numfor itu memiliki 9 destinasi pariwisata favorit. Iya. Nah, mungkin supaya lebih banyak lagi Bapak orang yang tahu tentang ke-9 destinasi wisata favorit ini, Pak Oni mungkin bisa menjelaskan itu ada 9 destinasi wisata favorit tersebut apa saja, memiliki daya tarik apa saja. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Oke. Pariwisata ini investasi masa depan Indonesia dan seluruh Indonesia punya. Nah, itu sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Nah, untuk Kabupaten Biak Numfor kurang lebih ada hampir 60-an daya tarik wisata, tetapi supaya kita bisa fokus dan memberikan prioritas kepada destinasi unggulan, untuk Kabupaten Biak Numfor kami tetapkan 9 destinasi yang kami akan dorong untuk bisa menjadi perhatian bersama di dalam jangka waktu perencanaan kurang lebih 5 tahun di masa kepemimpinan Pak Bupati yang sekarang. Yang pertama itu, Biak Numfor ini memiliki daya tarik wisata unggulan di 3 segmen. Segmen pertama adalah wisata sejarah. Nah, ketika bicara sejarah, ada sejarah Perang Dunia Kedua, di mana Biak menjadi salah satu saksi Perang Dunia Kedua. Kemudian ada wisata sejarah religi budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Biak Numfor. Kemudian yang kedua, segmen wisata bahari, dan yang ketiga adalah wisata buatan yang memang didesain, di-create untuk bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Biak Numfor dengan memaksimalkan wisata alam yang dimiliki oleh Kabupaten Biak Numfor. 3 segmen ini yang setelah kami lakukan refocusing dan prioritas, ada 9 destinasi yang kami sepakat untuk kita dorong untuk menjadi unggulan di Kabupaten Biak Numfor. Yang pertama itu spot diving Catalina Wreck. Catalina Wreck ini sebuah bangkai pesawat yang bersejarah pada saat Perang Dunia Kedua yang jatuh di wilayah Biak. Dengan 15 menit orang bisa sampai dan bisa merasakan atmosfer yang berbeda ketika diving di sekitar Catalina Wreck. Kemudian yang kedua ada Gua Undi Cave di salah satu kawasan Kepulauan Padaido dekat Pulau Undi, sehingga kita bilang Undi Cave. Itu di samping spot-spot diving yang lain, tapi 2 itu yang kami dorong
yang biasa kita berharap ini bisa menjadi magnet tarikan untuk para divers untuk bisa datang dan menikmati keindahan bawah laut di samping biodiversity ikan dan juga terumbu karang yang tidak kalah jauh dengan beberapa lokasi yang cukup terkenal di Indonesia, karena kita mengingat bahwa Kepulauan Padaido di Biak itu bersama-sama dengan Raja Ampat, bersama-sama dengan Sika Maumere, bersama-sama dengan Bunaken, Senang Lingga dan juga Selayar di Sulawesi Selatan itu menjadi CTI atau menjadi tempat di mana program rehabilitasi terumbu karang itu dilakukan di Indonesia sejak tahun 98 sampai berakhir di 4 sampai 5 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, kami yang berikut kami masih punya rasio REC. Kenapa kami dorong REC? Karena kalau terumbu karang dan ikan itu hampir semua daerah yang memiliki potensi bahari terumbu karang itu punya gitu. Jenis karang dan jenis ikan itu semua punya, tetapi REC itu tidak semua punya, Pak. Dan kami punya REC ini semua bukan sengaja ditenggelamkan, tetapi memang punya sejarah, punya nilai sejarah, punya nilai historis, sehingga storytelling-nya itu bisa didapat. Kemudian yang berikut kita naik ke terestrial, ke darat. Nah di darat itu kami punya masih berhubungan dengan sejarah, kami masih punya 2 situs cagar budaya. Yang pertama itu Gua Jepang. Gua Jepang ini juga merupakan memiliki sejarah Perang Dunia Kedua yang sangat kuat. Kemudian yang kedua kuburan tua Padua. Nah Gua Jepang itu ada sekitar berapa ribu tentara Jepang yang mati ketika sekutu melakukan pengeboman, dan gua itu menjadi saksi sejarah, dan sekarang tingkat atau jumlah kunjungan cukup tinggi ke destinasi ini. Kemudian yang kedua, yang situs cagar budaya yang kedua, wisata sejarah adalah kuburan tua Padua. Kuburan tua Padua ini merupakan salah satu simbol dan juga identitas orang Biak, peradaban orang Biak, yang kurang lebih kalau kita lihat kalau di Toraja itu kan prosesi pemakaman itu di bukit-bukit batu di gunung-gunung. Nah di Biak ini ada bukit batu yang dilakukan di tepi pantai. Tetapi konsepnya adalah bahwa inilah salah satu peradaban orang Biak yang ketika sekarang kita harus sampaikan untuk menjadi identitas, tetapi juga menjadi salah satu daya tarik yang sesungguhnya sampai dengan sekarang menjadi salah satu magnet untuk kunjungan wisata. Nah itu dari aspek sejarah. Kemudian ketika kita lihat keindahan alam, bentang alam di sini banyak sekali gua, kemudian banyak sekali air terjun, banyak sekali sungai yang berpotensi untuk kita lakukan sebagai objek dan daya tarik wisata. Tetapi kami fokus hanya ke 3. Yang pertama itu untuk air terjun Wapsarak. Ketika orang ke sini dia akan mendapatkan 2 pengalaman. Pertama, dia akan menyisir dataran utara Pulau Biak, dia akan merasakan atmosfer Samudra Pasifik. Sebelum sampai ke Wapsarak, dia akan juga bisa menikmati sebuah destinasi yang cukup unik, yaitu Tanjung Saruli dengan waterflow yang sangat tinggi, kurang lebih sekitar bisa 5-12 meter kalau memang pada waktu musim gelombang. Kemudian ada juga Pantai Wari yang berada satu kawasan dengan air terjun Wapsarak dan air terjun Karmom. Itu di sisi utara. Sehingga kami memang berharap ketika pengembangan ini nanti pengembangan kawasan, sehingga sekali orang datang beli SUP-nya itu dia bisa masuk ke semua destinasi di kawasan itu. Kemudian air terjun yang berikut yang kita dorong adalah air terjun Wapsdori. Air terjun ini untuk sampai ke situ kita punya adventure, punya pengalaman yang akan mendapatkan pengalaman yang menarik, karena kita harus susur sungai. Kita menyusur sungai, baru kita sampai ke air terjun yang luar biasa. Kurang lebih 45 menit sampai 60 menit, sehingga dia punya sensasi tersendiri, dan ini juga memiliki jumlah kunjungan yang signifikan. Kemudian di Biak sendiri kita punya salah satu taman burung dan taman anggrek yang selama ini
menjadi tempat edukasi, kemudian juga advokasi, dan juga memberikan semacam ruang edukasi atau literasi bagi anak-anak usia dini dan juga sekolah yang bisa belajar banyak, mendekatkan diri dengan alam. Tidak perlu jauh-jauh, tapi mereka bisa belajar banyak di sini. Memang belum begitu sesempurna kebun raya ataupun taman-taman kebun binatang dan lain-lain di Jawa, tetapi untuk konteks kawasan timur atau di Papua ini cukup menarik dan cukup representatif untuk menjadi tempat wisata, sekaligus orang bisa melakukan kegiatan-kegiatan edukasi bagi usia-usia belajar. Kemudian untuk pantai ini kita punya kurang lebih 42 pulau, semua punya pantai yang indah-indah, tetapi kita fokus di beberapa pantai yang memang sudah ongoing prosesnya. Yang pertama Samber Pasi, yang kemarin teman-teman KKN UGM tahun 2019 berKKN di situ. Itu yang akan kami dorong karena dia akan dikembangkan untuk sebagai salah satu hub di kawasan Kepulauan Padaido, di Padaido Atas, dan satu kampung juga yang akan kita dorong adalah Pulau Auki yang bisa menjadi hub di kawasan Padaido Bawah. Itu beberapa destinasi atau 9 destinasi yang kami dorong untuk menjadi salah satu magnet ketika orang datang. Setelah mereka datang baru mereka bisa kami tawarkan untuk melihat juga beberapa destinasi lain yang tidak kalah menarik dengan 9 destinasi tadi. Menarik sekali bagaimana tadi yang soal break tadi Pak, karena kan kebetulan sendiri saya juga menyelam, jadi bisa mengetahui apa tadi yang Bapak maksud. Jadi keunikan yang dimiliki Biak karena penyelaman tidak hanya sekedar mengandalkan spot tersebut, tidak hanya sekedar mengandalkan biodiversity ikan-ikan yang ada di dalamnya, terus karangnya juga, tapi karena punya keunikan break, dan karena breaknya ini bukan buatan seperti yang dimiliki tempat-tempat lain ya Pak ya. Kalau tempat-tempat lain kan mereka menenggelamkan sesuatu untuk menjadi rumah ikan begitu. Nah, benar. Karena yang dimiliki dia break tersebut benar-benar sebuah aksi bisnis sejarah begitu. Ya. Itu keren sih Pak. Maksud saya adalah bagaimana pemerintah daerah, Biak Numfor, Dinas Pariwisata, Biak Numfor mengemas hal tersebut untuk menjadi suatu wisata unggulan. Itu memang harus diperkuat di bagian sejarah bahwa ini bukan buatan, ini nyata. Contohnya seperti tadi yang bagian pesawat Catalina tadi, bahwa itu adalah pesawat PBY Catalina milik sekutu yang kemudian tenggelam di situ begitu. Keren sekali itu Pak. Kapan-kapan pengen ke sana. Gitu. Ya harus kapan-kapan ke sini. Ya. Oke. Kemudian di berikutnya kan kita tadi sudah selesai membahas ke 9 destinasi wisata unggulan Biak tersebut. Nah, tentu saja dari pemerintah Biak memiliki rencana pengembangan lokasi wisata-wisata lainnya yang sebelumnya mungkin antara belum terperhatikan atau mungkin bahkan belum diketahui atau sekedar belum dikelola seperti itu. Nah, untuk lokasi-lokasi yang ingin dikembangkan tersebut, apakah mereka ini, lokasi-lokasi ini juga memiliki nilai jual yang sama dengan lokasi yang telah dikembangkan sebelumnya, yakni yang ke-9 lokasi unggulan tersebut, Pak? Oh iya, terkait dengan daya tarik wisata yang lain selain 9 destinasi prioritas atau unggulan, memang masing-masing destinasi ini sudah punya segmen pasar. Nah, jadi itu yang tadi saya bilang, kita ini punya daya tarik kurang lebih 60-an, tetapi memperhatikan sumber daya yang kita miliki, sumber daya manusia, kemudian sumber daya finansial, kemudian sumber daya infrastruktur dan lain-lain, sehingga kita harus fokus dalam 5 tahun ini, fokus kita kemana. Makanya kita harus tetapkan 9 destinasi prioritas yang akan menjadi fokus kita untuk pengembangan. Tetapi tidak menutup
peluang pengembangan untuk destinasi lain. Saya ambil contoh atas dasar inovasi, kreativitas dari anak-anak muda di Biak, itu mereka melahirkan kurang lebih sekitar 5 destinasi baru dengan segmen pasar yang sangat kuat, dan jumlah kunjungannya juga tinggi, hampir sama dengan 9 destinasi unggulan yang kami dorong. Nah, ini memang wisata buatan. Mereka ATM ini, amati, tiru, modifikasi hal-hal baik yang ada di Jawa atau di daerah lain, kemudian mereka tularkan atau replikasikan ke destinasi-destinasi mereka. Kurang lebih 4-5, dan mereka betul-betul serius, dan satu nilai positif adalah mereka melakukan itu secara inisiatif tanpa bantuan dari pemerintah. Sehingga ketika mereka sudah go, sudah running, nah kami punya tugas cuma memastikan bahwa usaha, itikad dan ikhtiar mereka untuk mengembangkan pariwisata sesuai mimpi dan juga konsep mereka itu bisa berumur panjang. Sehingga kami memang membangun konsep pentahelix, ABCDM ya, konsep pentahelix itu untuk bisa membantu mereka dengan ya memberikan ruang, memberikan juga link dengan para pihak yang lain untuk bisa bersama-sama dengan mereka, dan itu berjalan kurang lebih 2-3 tahun ini. Nah, ada juga beberapa destinasi lain yang sama dengan 9 destinasi tadi. Jadi misalnya air terjun di kita ini banyak, tetapi kita fokus hanya di 3 yang menjadi fokus kita dulu, yaitu Wapsarak, kemudian Karmom dan Wapsdori. Tetapi air terjun sesungguhnya itu banyak sekali, tetapi karena memperhatikan sumber daya yang kita miliki, kita harus fokus dan melakukan skema prioritas. Kemudian untuk pantai, itu yang tadi saya bilang, kurang lebih 42 pulau itu, pulau-pulau kecil, kemudian bentang alam Pulau Biak itu, ya 80-85% itu dikelilingi pantai yang bagus, yang sangat indah. Tetapi kan tidak bisa semua kita urus sekalian, sehingga memang kita harus fokus. Tetapi kita tidak bisa membendung atau membatasi keinginan dan juga kreativitas, inovasi masyarakat, kelompok sadar wisata yang sudah dibentuk untuk memastikan bahwa tempat-tempat daya tarik wisata mereka atau objek wisata itu bisa dikunjungi dan menghasilkan nilai dan manfaat ekonomi bagi mereka. Kemudian ada juga beberapa aktivitas ekonomi kreatif yang dilakukan bauran dengan destinasi dan menghasilkan sebuah daya tarik sendiri, dan itu mereka sudah punya brand, dan kami rasa ini terus kita biarkan, kita pelihara, kita kawal supaya dia tumbuh kembang secara self service, secara mandiri oleh mereka. Tinggal kita memastikan apa-apa yang bisa kita bantu ya kita bantu. Sementara begitu. Kemudian jadi tadi kan sudah dijelaskan apakah tempat-tempat tersebut punya nilai jual yang sama atau bagaimana. Tadi juga Bapak bilang mereka juga cukup kompetitif juga sebenarnya dibanding dengan 9 wisata unggulan yang sudah dimiliki tersebut. Nah, sekarang masuk ke bagian berikutnya mengenai sarana dan prasarana, lokasi yang akan dikembangkan. Nah, ini di sini gambaran apa yang dimiliki oleh Pemda mengenai sarana dan prasarana dari lokasi yang akan dikembangkan tersebut, Pak? Ya, untuk mengembangkan satu daya tarik wisata atau destinasi kan kami akan mengacu kepada rencana induk pengembangan pariwisata daerah, RIPDA. Nah, kebetulan RIPDA kami itu memang orientasinya tuh industri, Pak. Industri pariwisata, jadi padat modal dan padat karya. Sehingga kalau mengandalkan APBD kita itu tidak terlalu signifikan. Tapi kita berharap itu harus ada investasi besar yang masuk. Dan puji Tuhan, alhamdulillah ini akan bisa terlaksana ketika Perpres penetapan RPJMN yang menyatakan bahwa Biak menjadi salah satu kawasan destinasi pengembangan prioritas dari 8 yang ditetapkan di RPJMN bersama-sama dengan 10 DPP dan 1 destinasi revitalisasi, yakni Bali. Nah, sehingga RIPDA kita itu bisa terwujud.
Sedangkan untuk pengembangan destinasi-destinasi wisata termasuk 9 destinasi, ya kami selama ini mengandalkan kekuatan transfer kas baik dari dana alokasi khusus, dana penyesuaian otonomi khusus, dan juga dari APBD kita ya, pendapatan asli daerah, kemudian bagi hasil pajak dan lain-lain untuk mengembangkan destinasi itu. Jadi konsep kami itu 3 Pak, seperti yang selama ini didorong oleh Kementerian Pariwisata, yaitu konsep 3A. Jadi kita pastikan aksesibilitasnya, amenitas, dan atraksi. Nah dari sisi aksesibilitas sangat siap, karena semua destinasi yang ada di Biak itu memiliki aksesibilitas yang cenderung sangat baik. Infrastruktur jalan, kemudian air bersih, telekomunikasi, dan lain-lain itu semua sudah sangat baik. Bisa sampai orang dengan waktu yang tidak terlalu lama, dengan kondisi jalan yang sangat baik, dengan infrastruktur telekomunikasi yang ya kurang lebih 90% lah. Blank spot di kita juga itu tidak terlalu banyak. Sehingga orang bisa melakukan aktivitas perjalanan wisatanya itu dengan cukup nyaman. Dari bandara, pelabuhan, hotel ke lokasi destinasi itu juga bisa dicapai dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan infrastruktur yang cukup baik. Kemudian fasilitas akomodasi, kemudian fasilitas transportasi juga untuk kategori di kabupaten kota di Papua atau Indonesia Timur juga ini masuk kategori yang sangat baik. Sehingga dari sisi aksesibilitas kita tidak terlalu merasa khawatir. Pada prinsipnya Biak sudah siap. Orang mau ke Biak itu dari Jakarta atau dari Bali atau dari mana ya terbang langsung Pak. Langsung ke bandara dan kemudian bisa menuju ke destinasi wisata dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian dari sisi atraksi. Nah dari sisi atraksi di sini fokus kita memang untuk memastikan bahwa di destinasi itu harus ada selain bentang alam, kemudian daya tarik wisata yang dimiliki secara given atau yang secara buatan, ketika orang sampai di sana itu kulinernya harus siap. Kemudian handicraft-nya juga harus siap. Kemudian perform atraksi seni budaya harus siap. Sehingga memang infrastruktur yang kita bangun, kita mengarah ke standar pelayanan minimum di sebuah destinasi pariwisata. Termasuk amenitas lain seperti toilet, kemudian boardwalk dan lain-lain yang memudahkan orang untuk bisa mendapatkan pelayanan yang sangat baik ketika tiba di sebuah destinasi itu dari sisi infrastruktur. Sementara kalau dari sisi promosinya kita pakai konsep BAS ya, branding, advertising dan selling. Nah, ini juga berjalan. Jadi destinasi wisata yang benar-benar sudah siap, yaitu kita pastikan bahwa penentuan brandnya seperti apa, kemudian bagaimana mengemas dalam bentuk materi promosi yang siap untuk kita jual. Nah ini juga kita lakukan paralel dengan pembangunan atraksi amenitas yang ada di destinasi wisata. Sementara satu hal yang sangat kita butuhkan juga adalah pengembangan SDM. Nah pengembangan SDM ini berhubungan dengan fasilitas yang tersedia dan juga berhubungan dengan konten atau core dari destinasi wisata. Saya ambil contoh, ketika kami mau mengembangkan Catalina Rec, kemudian Pasiurek, kemudian Goa Gundi. Yang kami harus siapkan adalah bahwa ya SDM di sini harus siap. Pertama punya dive operator. Di sini dive operator sudah 4 dive operator. Kemudian di sini kami juga sudah siapkan, sudah 2 kali kurang lebih pelatihan. Tahun kemarin itu ada 40 yang kami latih untuk open water. Tahun ini juga akan untuk advance ya, untuk sampai rescue ya tahun ini. Dan kami juga sudah bangun dive center, membantu dive center di 3 titik. Sementara 1 titik itu memang sudah dimiliki secara swadaya oleh salah satu dive operator. Nah,
kebutuhan-kebutuhan ini ketika kami siapkan, kan ketika orang datang mereka sudah bisa langsung link dan melakukan aktivitas atau perjalanan wisata diving di spot-spot diving dengan SDM yang cukup yang ada di kita. Bukan hanya itu, kita juga berharap misalnya ambil contoh di sebuah destinasi, kami membangun warung kuliner. Ya, kami juga melatih orang untuk bisa memastikan ketika orang datang mereka bisa menyiapkan kuliner. Kami juga bangun warung untuk handicraft. Ya, kita juga melatih orang, melatih masyarakat untuk bisa menyiapkan handicraft khas Biak, sehingga ketika orang datang di sebuah destinasi, ya willingness to pay yang cukup besar itu dia bisa terbayarkan dengan kondisi-kondisi ini. Tetapi yang paling penting adalah pelaku usaha dan jasa wisata di destinasi itu bisa mendapatkan manfaat ekonomi. Jadi ketika orang datang ya ada spending money yang cukup besar atau aliran ekonomi yang cukup besar bergerak di sebuah destinasi, supaya KPI kita yang jumlah kunjungan, lama tinggal dan juga spending money itu bisa dicapai. Jadi artinya begini, bahwa memang 9 destinasi ini jadi fokus kita, prioritas kita, tetapi kita tidak melupakan pertumbuhan sentra-sentra pertumbuhan wisata lain yang dikembangkan secara inisiatif atau mandiri oleh masyarakat. Kira-kira begitu. Baik, Bapak. Kemudian masih terkait dengan tadi yang lokasi yang akan dikembangkan tadi ya, Pak. Yang kebijakan pendukungnya. Jadi langkah strategis apa yang dimiliki Pemda Biak Numfor dari sisi kebijakan guna mendukung pengembangan destinasi wisata baru yang tadi sudah beberapa disebutkan oleh Pak Oni tadi, Pak. Oh iya, kalau pemerintah Kabupaten Biak Numfor, kebijakan strategisnya yang pertama kebijakan afirmasi untuk program, karena pariwisata menjadi salah satu unggulan di Kabupaten Biak Numfor. Jadi program kegiatan itu menjadi prioritas. Nah, nanti didistribusikan, terjemahannya ada di rencana strategis dinas kami, kemudian kita terjemahkan lagi di rencana kerja tahunan, dan sampai jadi dokumen pelaksana anggaran, dan itu dilakukan. Sementara kebijakan berikut itu kebijakan anggaran. Jadi kebijakan program afirmasi kegiatan, program dan kegiatan afirmasi. Kemudian yang berikut adalah kebijakan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Jadi kalau kita bandingkan bahwa proporsi anggaran yang membiayai program kegiatan prioritas di sektor pariwisata itu signifikan dari tahun ke tahun. Artinya bahwa pemerintah kabupaten betul-betul konsisten, terpadu dan terpandu di dalam mengeksekusi program-program prioritas di bidang pariwisata. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan terkait membangun pariwisata itu bukan menjadi hanya domain dinas pariwisata, tetapi ini dikeroyok. Nah, kita sudah menentukan lokus prioritas kita itu di destinasi A. Pengembangan aksesibilitas terkait dengan infrastruktur itu akan dikeroyok oleh teman-teman di KPU-an, di perumahan, di Kominfo, di perhubungan, sehingga dalam limit waktu yang tidak terlalu lama target kinerja yang ditetapkan di dalam berbagai dokumen rencana itu bisa tercapai. Jadi saya ambil contoh ketika saya menetapkan salah satu destinasi di Pulau Aoki misalnya waktu itu sebagai salah satu lokasi prioritas, langsung dikeroyok gitu. Jadi Dinas Perhubungan membangun dermaga wisatanya, Dinas PUPR membangun jaringan air bersih, Dinas Perumahan membangun beberapa rumah, dan itu dilakukan secara simultan. Sementara untuk penguatan ekonomi kreatif, karena konsepnya Mina Wisata, teman-teman perikanan mengembangkan konsep keramba jaring apung budidaya di kawasan tersebut, sehingga itu yang membedakan. Jadi kalau mengambil kebijakan pemerintah terhadap pengembangan pariwisata ini sangat signifikan, bukan hanya dari sisi program kegiatan yang afirmasi, kemudian juga kebijakan anggaran yang cukup besar, tetapi juga sinergi antar lembaga yang ada di pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk mengembangkan pariwisata. Tidak hanya kami internal pemerintah Kabupaten Biak Numfor, tetapi dengan konsep pentahelix, teman-teman BUMN, BUMD juga memberikan dukungan strategis dengan
memberikan CSR di kampung-kampung wisata atau di program-program afirmasi pariwisata yang kami dorong. Demikian. Oke. Selanjutnya Pak, terkait dengan keadaan sosial dan budaya masyarakat serta pengelolaan SDM untuk mendukung lokasi yang dikembangkan ini, kan faktor terpenting dalam pengembangan lokasi kan warga atau SDM yang ada di sana gitu ya Bapak. Nah, untuk itu sosial serta budayanya yang ada di sana, apakah menurut Pak Oni sendiri sudah mendukung untuk program-program yang dimiliki oleh Pemda dari Dinas Pariwisata dia sendiri? Apakah mereka siap? Apakah mereka mendukung? Ya, jadi begini, sebuah program kegiatan ketika ditetapkan menjadi program pemerintah Kabupaten Biak Numfor itu sesungguhnya berawal atau berasal dari aspirasi masyarakat. Nah, proses asmara nih, menjaring aspirasi masyarakat ini kan jaring-jaring asmara ini sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi dimulai dari proses musrenbang di tingkat desa atau di sini kami sebut kampung, kemudian ke kecamatan atau kami di sini sebut distrik, sampai dengan musrenbang rencana kerja pemerintah. Artinya bahwa semua program kegiatan yang dieksekusi oleh pemerintah itu diinisiasi oleh aspirasi atau usulan masyarakat ketika mereka melakukan proses musrenbang di tingkat kampung. Nah, sehingga ketika program kegiatan ini akan dilaksanakan atau dieksekusi, tingkat tingkat penerimaan masyarakat itu sangat tinggi. Terkait destinasi wisata yang ini agak berbeda dengan daerah-daerah lain. Kalau destinasi wisata di sini 80% itu dikelola oleh masyarakat pemilik ulayat. Artinya masyarakat yang memiliki destinasi wisata yang kami bangun. Jadi sehingga nanti konsep pengembangannya juga tentu memperhatikan aspek sosial, antropologi, kemudian ekologi sosial yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Sehingga tidak simsalabim ini. Ketika kita ingin menggunakan sebuah destinasi di sini, memang prosesnya cukup panjang. Dan ini bisa dilakukan berproses berulang-ulang. Tapi ya kita harus nikmati, karena nanti akhirnya juga hasilnya bisa maksimal kalau memang, dan berumur panjang lah kalau memang kita memiliki kohesi yang sangat kuat dengan masyarakat. Dan masyarakat Biak ini masyarakat pesisir, sehingga memiliki menganut sistem terbuka. Jadi afiliasi, kolaborasi, bauran dengan berbagai program kegiatan, berbagai orang, berbagai perbedaan itu hal yang sangat biasa dan mereka sangat cair, sehingga ketika kita membahas atau ingin mengembangkan sesuatu, ya mereka bersinergi terutama untuk hal-hal yang mendatangkan manfaat untuk orang banyak. Kemudian salah satu cara untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan lokasi wisata, baik yang tadi sudah masuk ke 9 destinasi pariwisata unggulan ataupun pariwisata lain yang dimiliki pihak sendiri yang tidak masuk dalam unggulan tersebut, pengembangan lokasi wisata itu akan sangat menjadi lebih baik apabila partisipasi masyarakatnya ditingkatkan serta berbarengan dengan kualitas sumber daya masyarakat yang ada di sana. Untuk itu pasti perlu adanya pelatihan SDM untuk menghadapi tersebut. Nah, dari Dinas Pariwisata sendiri, apakah punya rencana pengelolaan SDM yang ada di lokasi-lokasi tersebut, Pak? Hanya kayak yang di ke-9 destinasi wisata tadi, apakah ada rencana untuk peningkatan kualitas SDM yang mengelola di masing-masing tempat wisata unggulan tersebut, begitu? Oh iya, jadi selain infrastruktur, kelembagaan dan SDM ini sebenarnya merupakan jantung daripada suksesnya sebuah destinasi wisata. Sehingga makanya dalam pengembangannya itu paralel selain membangun atraksi, amenitas, kemudian memastikan aksesibilitas, kita juga harus menyiapkan sumber daya manusia dan kelembagaan yang handal untuk bisa mengelola dan memastikan bahwa infrastruktur dan daya tarik wisata yang ada itu bisa menghasilkan nilai atau manfaat ekonomi bagi mereka dan tentu juga bagi daerah. Nah, kita setiap tahun melakukan pengembangan SDM dengan melakukan
pelatihan dan juga beberapa magang keluar. Magang keluar ini baru mau dilakukan tahun ini semestinya, tetapi karena ada refocusing sehingga ditunda ke tahun depan. Fokus kita itu seperti yang saya ceritakan di awal itu, bahwa kita harus pastikan di sebuah destinasi ketika orang datang itu mereka bisa menikmati kuliner, bisa mendapatkan belanja handicraft, dan juga bisa mendapatkan atraksi seni budaya. Sehingga pelatihan yang kami lakukan utamanya fokus ketiga itu. Untuk kelompok sadar wisata atau pengelola destinasi wisata di yang 9 destinasi maupun di destinasi lain. Dan itu dilakukan secara reguler tiap tahun, tidak hanya oleh pemerintah kabupaten, tetapi juga oleh pemerintah provinsi. Sehingga kami bersinergi. Selain itu, kami juga memastikan bahwa kualitas kemitraan kita dengan para pelaku usaha dan jasa ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Biak Numfor itu baik dan menghasilkan sesuatu yang positif. Contoh dengan PHRI, dengan HPI, dan juga dengan Asita. Nah, pelaku usaha dan jasa ekonomi kreatif ini kan di bawah binaan dan juga create mereka, sehingga memang kita mencoba untuk membangun kemitraan dengan mereka. Nah, fungsi-fungsi dan juga kekuatan mereka ini juga kita gerakan. Jadi ketika kita mau meningkatkan SDM di sebuah destinasi, tidak hanya kami yang bergerak, tetapi teman-teman PHRI ini misalnya pihak hotel, restoran, rumah makan, dan hiburan umum lainnya. Di bawah itu juga ada asosiasi-asosiasi yang lain. Misalnya PCPI, Perhimpunan Chief Profesional Indonesia yang ada di sini. Jadi ketika kami melakukan pelatihan kuliner, itu mereka libatkan. Kemudian mereka juga kadang-kadang punya program afirmasi sendiri yang setelah dikoordinasi dengan kami, mereka turun ke destinasi-destinasi untuk membantu, memastikan bahwa ini loh cara pengelolaan kuliner yang higienis, plating yang baik, memiliki cita rasa yang baik, sehingga ada transfer knowledge dari mereka ke daya tarik wisata. Dan itu memang pure inisiatif mereka, sehingga sumber daya yang digunakan adalah sumber daya mereka, baik secara SDM yang sudah mereka punya, juga finansial, dan juga yang lain-lain. Itu semua memang secara mandiri dilakukan oleh asosiasi itu. Barista juga demikian, ada asosiasi barista yang mereka juga kemudian turun safari ke destinasi-destinasi, mulai mengawal ide, kemudian membangun konsep beberapa kelompok sadar wisata atau pelaku ekonomi usaha jasa wisata di destinasi untuk bisa kurang lebih seperti mereka lah. Jadi ketika orang datang di destinasi tersebut, ya mereka bisa mencicipi kopi lah misalnya, walaupun tidak sebaik yang dilakukan oleh para barista, tapi paling tidak ketika sampai di situ ada sesuatu yang bisa membuat orang merogoh koceknya lah, sehingga spending money itu bisa jalan. Termasuk juga pelatihan-pelatihan pembuatan handicraft. Nah, kita juga handicraft ini juga kita melakukan dengan memastikan bahwa semua sumber daya lokal yang ada itu bisa di-create sehingga bisa menghasilkan sebuah produk yang memiliki citra, memiliki identitas, dan juga menghasilkan nilai ekonomi. Dan itu dilakukan secara reguler. Itu kita pastikan ada di renstra kita, pastikan ada di rencana kerja tahunan kita. Dan ini terus bukan hanya dari kita, tetapi kita juga harus mengkomunikasikan dengan pemerintah tingkat atas, sehingga dari provinsi dan juga dari pemerintah pusat lewat Kementerian Pariwisata itu dibantu dengan alokasi dana DAK non fisik namanya, DAK pelayanan kepariwisataan. Jadi pelatihannya itu ya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Artinya bahwa di aras pemerintahan pun itu kita sudah bersinergi, sehingga dengan program afirmatif dan juga alokasi sumber daya di pemerintahan, kita keroyok juga untuk bisa mencapai hasil yang baik dalam limitasi waktu yang sudah ditentukan. Ya, kemudian berlanjut kepada bagian selanjutnya sebelum bagian terakhir ini Pak, ini mengenai keterlibatan UMKM dalam pengembangan lokasi wisata. Jadi kan tentu saja salah satu tujuan dalam pengembangan lokasi wisata selain meningkatkan pendapatan daerah, juga untuk meningkatkan kualitas hidup dari warga sekitar dengan cara meningkatkan pendapatan ekonomi masing-masing yang
masih di sekitaran oleh lokasi-lokasi wisata tersebut. Hal ini tentu berhubungan dengan UMKM yang ada. Dan menurut Bapak, dengan adanya pengembangan ini, apakah benar akan berdampak positif pada pertumbuhan UMKM tersebut, serta bagaimana peran UMKM sebagai pendukung dalam proses pengembangan lokasi wisata? Ya, memang salah satu kunci keberhasilan sebuah destinasi wisata untuk mencapai KPI ketiga itu ya, spending money itu adalah bahwa tumbuh dengan baik UMKM di lokasi destinasi wisata. Itu yang menjadi PR kami. Nah, UMKM sendiri cukup banyak di sini yang bergerak di pelaku usaha dan jasa pariwisata, tetapi masih terkonsentrasi di kota, Pak. Nah, mereka kalau ingin mengembangkan destinasi, mereka mobile seperti yang tadi saya sampaikan. Tetapi memang kita akan berusaha bahwa di setiap destinasi harus ada UMKM. Ini akan link dengan BUMKAM atau badan usaha milik kampung di sini atau badan usaha milik desa yang di beberapa kampung wisata itu sudah dibentuk. Saya ambil contoh di kampung wisata Binsari yang memiliki daya tarik unggulan Go Jepang itu, Goa wisata sejarah Perang Dunia Kedua Go Jepang. Nah, situ BUMKAM-nya ada atau badan usaha milik kampungnya ada. Tetapi karena dia berada di epicentrum kota, sehingga UMKM bergerak secara mobile. Memang tidak berada di sekitar kawasan, tetapi ketika ada aktivitas tertentu itu mereka mobile dan memberikan support. Sementara untuk destinasi-destinasi yang cukup jauh atau berada di luar epicentrum kota Biak, pusat kota, memang kita berharap bahwa UMKM itu harus tumbuh di situ. Makanya tadi kami fokus terus melatih membangun infrastruktur, amenitasnya yaitu kulinernya, handicraft-nya, kemudian infrastruktur untuk pengembangan seni dan budaya. 3 itu dulu, Pak. Selanjutnya SDM-nya juga kami arahkan ke situ. Ketika 2 ini sudah klik, sudah connect, itu aliran ekonomi yang akan dikuasai oleh kelompok sadar wisata atau pelaku usaha dan jasa wisata milik masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata yang mengarah ke situ. Jadi standar-standar minimal itu yang memang kita harus pastikan tersedia di sebuah destinasi sehingga orang tidak melakukan hanya one day trip, tetapi orang bisa punya waktu tinggal yang cukup lama karena segala kebutuhan hariannya itu tersedia. Nah, aksesibilitas ini juga kami sudah dorong, memang tidak di semua destinasi, tetapi makanya kita kembangkan ini, pembangunan pariwisata ini berbasis kawasan. Jadi di 3 atau 4 destinasi wisata, akses dan amenitas yang kita bangun itu, misalnya ketersediaan jasa perbankan, jasa keamanan, kesehatan, dan lain-lain itu berada di kawasan itu sehingga membantu para pengunjung atau ini untuk bisa memiliki akses yang baik terhadap kebutuhan harian mereka. Jadi UMKM memang sesungguhnya harus dia berimplikasi positif ketika dia berada sama-sama dengan di sebuah destinasi. Nah, ini yang terus kami dorong, Pak. Kami dorong untuk bisa dalam tahun-tahun ke depan itu sudah bisa kelihatan atau sudah bisa running sehingga bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar, tidak hanya mobile seperti sekarang, tetapi dia harus memang sudah punya komitmen, punya target investasi dan keinginan investasi untuk beraktivitas di destinasi-destinasi wisata yang kita miliki. Kemudian saya tambahkan juga bahwa teman-teman di Dinas Perindak, di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, kemudian teman-teman PHRI, kemudian pelaku-pelaku usaha yang lain juga sudah mulai melirik dan beberapa sudah melakukan investasi-investasi walaupun dalam jumlah yang kecil tidak langsung di lokasi destinasi tapi berada di kawasan dekat dengan destinasi. Kira-kira demikian. Oke. Ini Pak, sebagai penutup, coba mungkin dari Pak Oni menceritakan bagaimana sinergitas antara pemerintah, terus dari masyarakat, terus pihak swasta mungkin kalau ada dalam mendukung pengembangan wisata itu sendiri, Pak.
Jadi langkah pemerintah daerah Biak Numfor atau dari Dinas Pariwisata guna membangun sinergi dalam mendukung pengembangan destinasi wisata baru-baru tersebut itu bagaimana, dan jika sudah ada mungkin bisa diceritakan begitu. Ya, jadi konsep yang kita dorong adalah konsep pentahelix ya, ABCGM, akademisi, bisnis, community, government, dan media. Oke. Nah, untuk mengembangkan sebuah destinasi, semua komponen ini harus terlibat. Dan itu sudah dilakukan. Contoh atau teladannya itu sudah ada di beberapa destinasi. Saya ambil contoh ya. Yang paling ini ya, coba saya ambil contoh di destinasi Go Jepang. Nah, destinasi Go Jepang. Kalau nanti teman-teman ke situ, ya pertama, itu beberapa infrastruktur itu dibangun oleh mitra lewat CSR, misalnya Bank BRI, kemudian mitra kami yang ada di sini seperti Arta Makmur Permai, kemudian juga disupport langsung oleh Kepolisian Republik Indonesia lewat Polres Biak Numfor. Ada pembangunan museum ini, ada pembangunan beberapa stake untuk fasilitas untuk mengamankan situs-situs perang yang selama ini ditaruh secara bebas di luar. Nah, kemudian juga ada dukungan untuk pelatihan, kemudian pembangunan beberapa infrastruktur di kawasan Monumen Perang Dunia Kedua Parai. Ya. Kemudian pembangunan sanggar seni di lokasi-lokasi itu, dan itu dilakukan oleh kelompok masyarakat. Oleh pemangku kepentingan lainnya seperti dari BUMN, seperti dari Polres, dari Kodim. Jadi dalam hari ini pihak TNI Polri, pemerintah daerah, kemudian BUMN, BUMD, dan juga kelompok-kelompok sosial lainnya itu bersinergi. Saya membagi beberapa destinasi ini, saya membagi untuk destinasi ini disupport oleh ABCD. Destinasi ini disupport oleh ini dan itu jalan. Misalnya untuk salah satu destinasi di Tanjung Sabado itu kami serahkan kepada PT Angkasa Pura I dan mereka tuntaskan proses pembinaan, kemudian bantuan modal, pembangunan infrastruktur, aksesibilitas dilakukan oleh mereka. Kemudian Bank BRI di destinasi Monumen Perang Dunia Kedua dan juga Go Jepang misalnya. Di destinasi Kuburan Tua Padua itu disupport oleh infrastrukturnya ya, disupport selain oleh kami, disupport juga oleh Bank Pembangunan Daerah Papua. Kemudian infrastruktur NIR-nya, kualitas sumber daya manusia, memastikan bahwa kawasan itu betul-betul sehat, bersih, aman, indah. Nah, itu dikeroyok oleh berbagai macam komunitas. Jadi ada komunitas Jelajah Biak peduli wisata, kemudian komunitas bikers, komunitas divers, kemudian bikers juga, itu semua mereka lakukan itu. Kemudian untuk materi promosi, nah ini yang luar biasa karena hampir semua komunitas fotografi, komunitas ini mereka setiap hari melakukan explore tempat-tempat wisata biak, baik yang sudah bergerak maupun yang belum mereka explore, dan kemudian diekspos tidak hanya ekspos di semua kanal sosial. Jadi ketika membangun jaringan ini kekuatan besar ada di sini. Jadi kita memang ketika bicara tentang pariwisata sinerginya tuh ada di situ. Jadi di konsep pentahelix yang kita kembangkan. Nah, memang teman-teman di pihak akademisi ini yang memang kita masih berharap untuk mereka memberikan support, termasuk KKN UGM ini konsep pentahelix dari sisi akademisi itu Pak, adik-adik. Jadi itu ketika masuk bisa disupport, termasuk pendidikan tinggi yang ada di Kabupaten Biak Numfor seperti di Akademi Pariwisata, Perikanan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, kemudian Universitas Japis dan sekolah-sekolah sederajat lainnya juga memberikan support sesuai dengan kemampuan dan juga rencana kerja mereka untuk pengembangan destinasi pariwisata. Yang paling rutin dan reguler adalah ketika dilakukan KKL atau KKN oleh mahasiswa-mahasiswa di hampir di semua perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Itu bukti sinergi
yang dilakukan oleh teman-teman dari lingkup akademisi. Jadi konsep pentahelix ABCGM, akademisi, bisnis, komunitas, government, dan media itu memang kita gunakan untuk memastikan bahwa sebuah destinasi itu memang milik kita semua, dikeroyok atau didorong atau digerakkan oleh kita semua supaya bisa mendapatkan hasil yang besar dengan upaya yang tidak terlalu besar karena kita saling kerja gotong royong. Kira-kira demikian. Mantap, Pak. Halo? Halo. Ya. Terima kasih Pak Oni. Tadi sudah sama-sama ke 8 poin-poin yang tadi sudah Bapak sampaikan dan Bapak jelaskan. Itu nanti dari yang Bapak yang dari Pak Oni sampaikan tadi, kita semua bisa mengetahui bagaimana pariwisata yang dimiliki pihak Numfor, bagaimana kesiapan Pemda dalam menghadapi pariwisata, potensi-potensi wisata yang dimilikinya, kemudian bagaimana energi yang dimiliki baik oleh pihak swasta yang ada, dari masyarakat, serta dari pemerintah sendiri sebagai pengelola gitu ya Pak ya. Ya. Nah, dari podcast hari ini cukup sampai di sini dulu Pak Oni. Siap. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya siang ini, Kak Sumasa. Sama-sama, Kak Sumasa. Mungkin Pak Oni ada yang mau disampaikan tadi, sepertinya mau berbicara sesuatu. Terima kasih untuk bincang-bincang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kami, juga menjadi referensi bagi adik-adik mahasiswa KKN UGM. Semoga bauran kita ini bisa memberikan nilai lebih atau added value bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Biak Numfor. Amin. Kami juga berharap karena memang kita adik-adik melakukan KKN secara virtual, ya walaupun dengan lingkup atau batasan yang sedemikian pendek, karena tidak bisa berjumpa kan, tidak bisa sama-sama, tapi saya sangat yakin bahwa kualitas adik-adik itu akan memberikan manfaat ataupun referensi terbaik bagi kami untuk bisa mengembangkan pariwisata di Biak. Kalau memang tidak semua, minimal ada beberapa destinasi yang bisa mereplikasi atau melakukan menjadikan apa yang adik-adik buat ini menjadi pedoman untuk mereka lakukan di destinasi masing-masing. Sekali lagi terima kasih dan sukses. Salam sukses dan salam sehat bagi adik-adik di Jogja. Ya, terima kasih Pak Oni. Sama-sama. Terima kasih banyak telah menyaksikan podcast Bincang Biak kali ini. Nantikan podcast berikutnya. Jangan lupa mengikuti lini masa kami di @biakelok serta @humasbiak. Kak Sumasa.